Pemirsa, 11 warga meninggal dunia akibat kekejaman KKB di Enduga, Papua. Polisi memburu pelaku dan menyelidiki motif penembakan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata KKB menembak sejumlah warga sipil di Enduga, Papua. Akibat kekejaman KKB, seorang dilaporkan meninggal dunia. Di antara yang meninggal dunia itu adalah ustadz dan pendeta. Aparat gabungan TNI Polri yang mengetahui peristiwa ini langsung bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan 10 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya baru ditemukan hari ini. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kami meyakini benar bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok Egyanus. Tadi saya sampaikan pertama bahwa anggota melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian mengamankan situasi di seputaran TKP. Tim dari Satgas Damai Karten sudah merapat ke sana. Tentunya pertama kita akan cek TKP, kita lakukan olah TKP, kita akan gali informasi terkait dengan kronologisnya, dan tentunya kita akan lakukan penegakan hukum. Polisi pun menjelaskan saat ini masih memburu pelaku dan mendalami terkait motif penembakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa sebenarnya motif penembakan KKB sehingga warga jadi korban? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat intelijen Susaning Tias NH Kertopati, dan kami juga berusaha menghubungi Kabid Humas Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal yang saat ini sedang berada di Enduga, Papua. Saya sapa dulu Ibu Nuning. Selamat sore Ibu Nuning. Selamat sore Mas Davi, Mas Alfan. Baik, Bu Nuning, terkait dengan kekejaman KKB di Papua yang memang akhir-akhir ini kembali membawa korban begitu warga, termasuk ustadz dan juga pendeta, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya saat ini sudah dalam 1 tahun ini aja sudah banyak, ada yang tentara, ada yang polisi, lalu kemudian sipil ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak sekali di pusat ini yang mengurus Papua. Kenapa kok masih ada saja penembakan dan jatuhnya korban? Ini embrionya harus betul-betul dicari ya, jangan sampai ini berlarut-larut. Nah, dalam hal ini kita juga harus mengetahui baik itu secara budaya maupun keberadaan Ipolik Sosbud yang ada di Papua betul-betul harus dilidik ya. Jadi kalau kita lihat gerakan KKB ini memang harus betul-betul paham ya, karena di Papua itu kan banyak adat ya, jadi lembaga-lembaga adat, lalu kemudian juga harus kita ketahui ya, gerakan separatisme di Papua ini, yaitu KKB itu memiliki jaringan yang sangat fragmented ya. Jadi artinya tidak terdapat satu komando yang terstruktur, dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Jadi kita memang sulit menengarai. Kalau dalam hal ini, saya melihatnya bahwa kita bisa bagi 3 KKB ini, yaitu KKB yang ideologis ya, itu yang ada di gunung umumnya. Kalau tidak salah tokohnya adalah Tenggen itu. Lalu yang kedua, KKB yang sudah mulai mengerti bahwa lebih baik pro Indonesia. Yang ketiga ini bisa saja kelompok yang pragmatis dan lebih berpolitik ya. Jadi memang kita betul-betul harus mengetahui yang melakukan penembakan ini siapa. Jangan sampai kita hanya secara membabi buta melihat mengeneralisir siapa yang menembak itu. Kalau menurut saya itu harus dibagi, dan embrio dari permasalahan yang berlarut-larut ini harus diketahui. Jadi memang integritas dan dari sistem keamanan sendiri itu harus ditingkatkan ya. Jadi memang tidak mudah dalam hal ini untuk penyelesaian masalah Papua apabila tidak terintegrasi. Seperti kita lihat ya di sini semua TNI, Polri, juga BIN, lalu kemudian lembaga-lembaga yang lain, bahkan KSP juga turut ikut serta mengurus Papua. Pokoknya semua departemen itu juga mengurus Papua.
Nah ini kenapa masih sampai seperti ini? Kita kan tahu bahwa Pak Jokowi sudah memberikan program yang bagus, alutsista kepada TNI Polri juga sudah sedemikian rupa dilengkapi. Mungkin yang perlu ditambah ya, itu adalah pengenalan budaya dan pengenalan situasi kondisi yang ada di tempat gitu, sehingga bisa berjaga-jaga dan waspada. Ya. Kalau dari sisi intelijen, ini tentunya dari BIN sendiri sudah sangat baik ya melakukan pengukuran terhadap kondisi yang ada ya. Jadi bagaimana menerapkannya di lapangan. Jadi juga yang kita harus ketahui ya bahwa sekarang ini kan ada pemekaran. Jadi kalau itu tidak ditengarai dan tidak urus dengan seksama ya, pemekaran dilakukan tetapi tidak dilakukan pengawalan sehingga orang-orang di Papua tidak melakukan lagi demo terhadap hal itu. Kan banyak yang tidak setuju. Lalu kemudian melakukan demo kemarin di Jayapura. Untung itu Kapolresnya cepat tanggap, Kombes Pol Victor Magbon, sehingga tidak terjadi lebih luas lagi. Dan ini memang kalau kita lihat ya terkait dengan pemekaran, itu juga ada kaitannya dengan otsus ya, otonomi khusus ya. Jadi pihak pro otsus versus pihak kontra otsus itu paralel gitu. Nah, hal ini tentu juga semakin naik intensitasnya setelah adanya pemekaran bertambah di Papua. Jadi pro otsus menginginkan revisi terbatas dilengkapi dengan Prolegnas 2021. Pihak kontra otsus menghendaki otsus gagal dan berharap revisi undang-undang otsus dan menginginkan referendum untuk menentukan masa depan Papua. Jadi ini memang masih banyak PR ya. Saya rasa mungkin harus duduk bersama. Kalau memang itu harus dialog, tetapi itu sistematika dialog juga harus, mekanismenya harus betul-betul agendanya itu disusun dengan matang. Karena kalau tidak, sudah bertemu dengan pemerintah pusat, dengan tokoh-tokoh utama di pusat, lalu kemudian mereka tetap mau merdeka juga, hal itu akan menjadi satu hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Itu Mbak. Ya, Bu Nuning, untuk insiden kemarin ada warga asli setempat dan juga pemuka agama menjadi korban. Kira-kira dari kelompok mana mereka berasal dan apa motif mereka turut membunuh warga sipil? Kita tidak bisa berandai-andai dari kelompok mana. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 kelompok yang harus menjadi perhatian. Yang ideologis itu di pegunungan, itu kelompok yang sangat keras. Kalau yang di pantai mereka sudah mengenal pendidikan dan umumnya lebih cair dalam komunikasi. Yang kedua itu yang sudah merasa bahwa pro kepada NKRI ya, dan sadar bahwa NKRI itu lebih baik untuk mereka. Yang ketiga, ini ada campur tangan politik atau campur tangan dari pihak-pihak tertentu di Papua gitu. Jadi memang di sini kelompok-kelompok adat juga harus diajak bicara sehingga kita tahu. Saya sendiri tentunya tidak dapat mengatakan bahwa ini dari kelompok yang mana begitu, meskipun dari pihak TNI sendiri atau pihak polisi sudah mengatakan misalnya dari kelompok mana. Ini harus hati-hati dalam hal ini karena di sana banyak sekali kelompok-kelompok adat gitu. Dewan-dewan adat itu banyak sekali. Jadi memang harus seksama. Jadi tidak bisa melihat Papua seperti melihat tanah Jawa gitu. Saya juga tidak mengerti ya. Saya kritik di sini sedikit. Pemerintah itu kan banyak sekali institusi yang mengurus Papua. Nah ini kenapa sampai hari ini sampai masih seperti ini? Saya sih sangat berharap bagi mereka yang memang harus mengurus Papua, hendaknya lihatlah Papua langsung. Jangan melihat Papua misalnya saya tidak dari Jakarta, dari tempat yang nyaman,
lalu kemudian berpikir, oh Papua begini, begitu. Oh ini pasti yang ini. Saya rasa pihak intelijen juga tidak bisa ujuk-ujuk langsung melakukan hal itu, karena ini memang begitu banyaknya ragam adat di sana, kelompok adat di sana. Jadi ini memang harus menjadi satu perhatian bahwa dalam penanganan pemekaran dan otsus ini setidaknya itu bisa dikawal dengan baik. Gitu. Oke, baik. Pengawasan dan juga penanganan di Papua ini memang harus dikawal dan dikoordinasikan antar lembaga begitu ya Bu Nuning ya? Betul, betul. Baik. Jadi memang pengadaan senjata dan lain sebagainya itu kan kita harus mengetahui ya, apakah itu mencuri dari pihak TNI Polri, ataukah itu mereka membeli ya secara gelap dari PNG maupun dari Pinang Selatan, ya kita harus ketahui itu. Baik. Tentu saja penyelidikan secara komprehensif juga harus dilakukan. Baik, Ibu harus komprehensif dan lengkap ya. Baik, Ibu Nuning, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Terima kasih.